Di kota Surabaya, seorang pria bernama Ardiansyah menjalani kehidupan yang tampak biasa saja. Setiap hari, ia mengemudi sebuah taksi di jalan-jalan sibuk kota tersebut. Tak ada yang menandakan bahwa pria ini adalah seorang miliarder. Penampilannya yang sederhana, pakaian yang tidak mencolok, serta caranya yang ramah dan bersahaja, membuat Ardiansyah tampak seperti orang biasa yang tidak banyak diketahui orang. Namun, hidup Ardiansyah tidaklah sesederhana yang terlihat. Ia adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya yang memiliki perusahaan besar di bidang properti, perhotelan, dan retail. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan segala kemewahan, namun orang tuanya, terutama sang ayah, selalu menekankan pentingnya kerja keras dan kerendahan hati. Ayahnya sering berkata, kekayaan bukanlah segalanya, tapi hati yang bersih dan kerja keras akan membawa kita lebih jauh. Namun, Ardiansyah merasa bahwa semua itu hanya mengikatnya pada citra yang telah dibentuk untuknya. Ia merasa kesepian di dunia yang penuh dengan kemewahan. Ia tak pernah merasakan cinta yang tulus, kecuali dari keluarganya. Ia ingin hidup bebas, melarikan diri dari kehidupannya yang penuh dengan ekspektasi. Maka, pada suatu hari, ia memutuskan untuk menyamar sebagai sopir taksi dan menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan dunia bisnis keluarganya. Pada suatu malam yang cerah, Ardiansyah menerima panggilan untuk menjemput seorang penumpang di sebuah kafe mewah di pusat kota Surabaya. Ketika ia tiba, seorang gadis cantik dengan gaun merah yang elegan keluar dari kafe itu. Gadis itu bernama Dira, seorang wanita muda yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan marketing terkenal. Dengan langkah anggun, Dira masuk ke dalam taksi dan duduk di kursi penumpang belakang. Ardiansyah tersenyum dan menyapa dengan lembut, "Selamat malam Nona, kemana tujuan Anda?" Dira melirik sopir taksi yang tampaknya cukup biasa. "Ke hotel, terima kasih," jawab Dira sambil mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa pesan-pesan di layar. Selama perjalanan, suasana dalam taksi terasa canggung. Ardiansyah tidak banyak berbicara, hanya sesekali bertanya tentang rute jalan yang paling cepat. Namun, ketika mereka melewati sebuah jalan yang lebih sepi, Dira mengalihkan pandangannya dari ponsel dan mulai berbicara. "Maaf, saya penasaran, kenapa Anda memilih menjadi sopir taksi?" tanya Dira dengan nada penasaran. "Kehidupan Anda pasti bisa lebih baik dari ini." Ardiansyah tertawa kecil. "Mungkin saya hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda," jawabnya sambil tersenyum. "Saya percaya hidup itu harus punya variasi, tidak selalu harus berjalan seperti yang orang lain harapkan." Dira terdiam sesaat, kemudian kembali berbicara dengan nada lebih ringan. "Saya paham. Terkadang kita juga butuh pelarian." Perbincangan mereka pun semakin akrab. Dira merasa nyaman dengan Ardiansyah, dan Ardiansyah merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dira. Di tengah perjalanan yang berlangsung cukup lama, tanpa sadar mereka mulai saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dira mengungkapkan bagaimana tekanan karir dan ekspektasi dari orang tuanya membuatnya merasa terjebak dalam rutinitas yang menjemukan. Ardiansyah pun menceritakan bagaimana ia merasa terasing di dunia yang penuh kemewahan. Ketika mereka akhirnya tiba di hotel, Dira memandang Ardiansyah dengan senyum. "Terima kasih, perjalanan ini sangat menyenangkan. Anda orang yang menarik," katanya dengan tulus. "Mungkin kita bisa bertemu lagi." Ardiansyah merasa senang, tetapi juga ragu. Ia tidak ingin Dira mengetahui identitas aslinya, karena ia takut jika Dira tahu siapa dirinya, semuanya akan berubah. Namun, karena perasaan yang tumbuh di hatinya, Ardiansyah pun memberikan kartu namanya dengan alasan bahwa jika Dira ingin berbicara lagi,
ia bisa menghubunginya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ardiansyah dan Dira mulai berkomunikasi lebih sering. Mereka berbicara melalui pesan teks dan telepon, berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Tanpa disadari, keduanya mulai jatuh cinta. Mereka saling berbagi kebahagiaan dan kekhawatiran, dan Dira merasa ada kenyamanan yang tak dapat dijelaskan ketika bersama Ardiansyah. Namun, Ardiansyah tahu bahwa ia harus menjaga rahasia identitasnya agar Dira tidak merasa terkejut atau bahkan terkejut dengan kenyataan bahwa pria sederhana yang ia kenal sebenarnya adalah pewaris salah satu perusahaan terbesar di Surabaya. Suatu malam, Ardiansyah mengundang Dira untuk makan malam di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dira yang biasa mengunjungi tempat-tempat seperti itu merasa sedikit terkejut dengan undangan tersebut, namun ia tetap menerima karena ingin mengetahui lebih banyak tentang Ardiansyah. Saat mereka duduk di meja, Dira merasa ada sesuatu yang berbeda dengan sikap Ardiansyah. Pria itu yang biasanya ramah dan penuh senyum kini terlihat lebih serius. "Malam ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," kata Ardiansyah setelah beberapa saat hening. Dira menatapnya dengan penasaran. "Tentu, ada apa?" Ardiansyah menarik napas dalam-dalam. "Sebenarnya, saya bukan siapa-siapa yang kamu kira. Saya bukan sopir taksi biasa. Saya adalah Ardiansyah, anak dari pemilik perusahaan besar di Surabaya." Dira terkejut dan terdiam sejenak. Kamu anak orang kaya?" tanyanya, sedikit bingung. Ardiansyah mengangguk. "Ya, saya anak dari keluarga yang sangat kaya. Tetapi, saya memilih untuk menjalani hidup seperti ini. Saya tidak ingin orang-orang melihat saya hanya karena kekayaan saya. Saya ingin mereka melihat saya sebagai orang biasa." Dira terdiam. Ia merasa bingung, tidak tahu harus merespons bagaimana. Dalam hatinya, ia merasa sedikit tertipu. Namun, ia juga tidak bisa menafikan bahwa selama ini, ia merasakan sesuatu yang tulus dari Ardiansyah. Namun, perasaan itu segera berubah. Dira memutuskan untuk berbicara dengan jujur. "Ardiansyah, saya suka denganmu. Tapi, aku merasa aku tidak bisa berada di dunia yang kamu jalani. Aku merasa ada perbedaan besar antara kita. Aku tidak bisa menjadi bagian dari dunia itu." Ardiansyah terpukul. Ia tahu bahwa hidupnya yang penuh kemewahan akan selalu menjadi penghalang. "Aku mengerti," katanya dengan suara yang berat. "Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri. Tapi, aku juga tahu bahwa cinta kita mungkin tidak bisa berjalan lancar jika ada jarak seperti ini." Dira menunduk, kemudian berkata dengan lembut, "Aku tidak menyesal mengenalmu, Ardiansyah. Tapi, aku rasa ini adalah akhir dari kita. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kemewahan, aku lebih suka hidup sederhana." Hari itu, Dira memutuskan untuk pergi meninggalkan Ardiansyah. Mereka berpisah dengan kesedihan yang dalam, namun juga dengan pemahaman bahwa cinta mereka tidak bisa bertahan. Dira kembali ke dunia kerjanya yang sibuk, sementara Ardiansyah kembali ke kehidupannya yang penuh kemewahan, namun dengan hati yang kosong. Namun, Ardiansyah tidak pernah melupakan Dira. Ia tahu bahwa meskipun mereka tidak bersama, kenangan tentang wanita cantik yang pernah ia cintai tetap ada dalam hatinya. Dan meskipun ia kembali ke kehidupannya yang biasa, ia belajar bahwa cinta yang tulus tidak selalu datang dengan kemewahan. Cinta yang sejati seringkali datang dengan pengorbanan, dan itu adalah pelajaran yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Dira pun melanjutkan hidupnya, merasa bahwa meskipun pertemuan dengan Ardiansyah hanyalah sebuah kisah cinta satu malam, ia tetap belajar untuk
menghargai kehidupan yang sederhana dan menghargai dirinya sendiri lebih dari apapun. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Ardiansyah kembali menjalani kehidupannya sebagai pria sederhana, mengemudi taksi di Surabaya. Setiap kali ia menatap spion mobil, ia teringat akan senyum Dira yang cerah, namun kini senyum itu telah menghilang dari hidupnya. Ia masih sering menerima pesan dari teman-teman lama yang mengundangnya ke acara-acara sosial atau bisnis, namun hatinya tak lagi tertarik pada dunia itu. Meskipun hartanya tak pernah habis, Ardiansyah merasa lebih hidup ketika ia berada di jalanan, berinteraksi dengan orang-orang biasa, dan merasakan bagaimana dunia berputar tanpa batasan kemewahan. Dira, di sisi lain, juga tidak bisa sepenuhnya melupakan Ardiansyah. Setiap kali ia melewati jalan-jalan yang pernah mereka lewati bersama, ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun, ia berusaha keras untuk meyakinkan dirinya bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik. Dunia Ardiansyah adalah dunia yang tak bisa ia masuki, penuh dengan aturan yang tak bisa ia pahami. Ia merasa bahwa meskipun cintanya tulus, perbedaan dunia yang mereka jalani terlalu besar untuk bisa dipersatukan. Namun, di malam-malam sepi, Dira masih sering memikirkan Ardiansyah, bertanya-tanya apakah ia benar-benar membuat keputusan yang tepat. Suatu hari, tanpa diduga, Ardiansyah menerima panggilan dari Dira. Hatinya berdegup kencang ketika melihat nama Dira muncul di layar ponselnya. Ia terdiam sejenak, ragu apakah akan mengangkat telepon itu. Namun, akhirnya ia memutuskan untuk menjawab. "Halo, Dira," kata Ardiansyah, suaranya terdengar sedikit cemas. Dira menghela napas di sisi lain telepon. "Ardiansyah, aku tahu kita sudah berpisah, tapi ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu," ujarnya, terdengar ragu-ragu namun penuh keinginan untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. "Apakah ada yang salah?" tanya Ardiansyah, merasa cemas dan sedikit khawatir. "Aku cuma ingin mengatakan bahwa meskipun kita tak bisa bersama, aku tak pernah melupakanmu," kata Dira dengan suara pelan. "Aku masih sering berpikir tentangmu, dan aku merasa seperti aku kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupku." Ardiansyah terdiam, merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam hatinya. "Dira, aku juga tidak bisa melupakanmu. Tapi kita berdua tahu bahwa hidup kita tidak bisa disatukan, kan?" Dira terdiam sejenak. "Aku tahu, Ardiansyah. Tapi, aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai antara kita. Aku ingin bertemu denganmu sekali lagi. Hanya untuk berbicara, tidak lebih." Ardiansyah merasa bingung, namun juga merasakan ada sesuatu yang perlu diselesaikan. "Baiklah, kita bertemu. Kapan saja kamu siap?" jawabnya dengan suara lembut. Hari berikutnya, mereka bertemu di sebuah taman kota yang sepi, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan yang biasa mereka jalani. Dira terlihat lebih tenang, dan Ardiansyah bisa merasakan bahwa ada perubahan dalam dirinya. Mereka duduk di bangku taman, dan untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa ada beban. "Ardiansyah," Dira memulai percakapan dengan suara pelan, "aku tidak tahu apa yang terjadi padaku, tapi setelah semua ini, aku mulai menyadari bahwa aku takut kehilangan dirimu, meskipun aku tahu kita tidak bisa bersama." Ardiansyah memandang Dira, wajahnya serius namun penuh pengertian. "Dira, aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Tapi, kita sudah tahu bagaimana hidup kita berbeda.
Aku tidak bisa meminta kamu untuk menjadi bagian dari dunia yang tidak kamu inginkan. Aku hanya ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti aku harus melepasmu. Dira menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu, Ardiansyah. Aku hanya merasa bingung. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap untuk memilih dunia yang baru, ataukah aku masih terjebak pada apa yang ada di sekitarku. Aku rasa aku belum siap untuk meninggalkan semuanya. Ardiansyah mengangguk perlahan, merasakan kesedihan yang mendalam. Aku paham, Dira. Kadang-kadang kita harus memilih jalan yang benar-benar kita inginkan, meskipun itu sulit. Aku tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Mereka terdiam, hanya mendengarkan suara angin yang berhembus pelan di sekitar mereka. Tak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan, namun ada kedamaian yang terasa di antara mereka. Mungkin cinta mereka memang tidak bisa bersatu, tetapi mereka tahu bahwa perasaan itu tetap ada, meski hanya menjadi kenangan yang tak terlupakan.